Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari Himaptika Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di sini kita akan menjelaskan mengenai materi matematika yaitu kalkulus. Nah, pada materi kalkulus ini yang pertama terdapat ini bab mengenai limit. Nah, limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit, di mana x mendekati suatu nilai untuk f(x). Nah, berikut ini merupakan rumus dari limit fungsi secara umum atau bisa disebut sebagai sifat dari limit fungsi. Nah, seperti di bawah ini. Nah, berikut adalah rumus limit fungsi yang akan kita ketahui. Yang pertama itu ada limit x mendekati c, a sama dengan a. Kemudian yang kedua ada limit x mendekati c, x sama dengan c. Kemudian ada limit x mendekati c, kali fx sama dengan k, kali limit x mendekati c fx. Kemudian yang keempat ada limit x mendekati c, fx plus minus gx. Nah, di sini sama dengan limit x mendekati c, fx plus minus limit x mendekati c, gx. Yang kelima, ada limit x mendekati c, yakni fx kali c. Sama dengan limit x mendekati c, fx kali limit x mendekati c, gx. Selanjutnya, ada limit x mendekati c, fx per gx. Sama dengan limit x mendekati c, fx per limit x mendekati c, gx. Nah, dengan syarat limit x mendekati c, gx itu tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh ada limit x mendekati c, fx pangkat k. Sama dengan limit x mendekati c, fx, kita pangkatkan dengan k. Yang kedelapan ada limit x mendekati c, akar fx itu kita tarik akarnya k. Nah, sama dengan akar limit x mendekati c, fx k. Dengan syarat, nah, di sini kita harus memperhatikan syarat itu sendiri seperti pada poin yang ke-6. Nah, syarat untuk nomor 8 ini adalah limit x mendekati c fx itu lebih dari 0 jika k di sini itu genap. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama ini adalah limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4x plus 4 per x min 2. Nah, kita jawab limit x mendekati 2 itu x kuadrat min 4x plus 4 per x min 2. Nah, setelah itu sama dengan limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4x plus 4. Ini kita jabarkan faktornya. Ya, ini ketemu x min 2 kali x min 2 per ini dari soal x min 2. Nah, setelah itu kita dapatkan yakni x di sini sama dengan limit x mendekati 2 itu sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Untuk selanjutnya yakni soalnya limit x mendekati 27 dari x pangkat 3 min 27 per x min 3. Nah, dijawab. Kita tuliskan dulu di sini. Nah, selanjutnya sama dengan limit x mendekati 27 x dari x pangkat 3 min 27 per x min 3. Nah, sama seperti hal yang nomor 1, itu kita akan jabarkan faktornya terlebih dahulu. Nah, setelah ketemu, di sini x min 3, di sini x min 3, karena ini bentuk perkalian, maka bisa hilang. Maka ini tinggal limit x mendekati 27 dari x kuadrat ditambah 3x plus 9.
Nah, hasilnya adalah 819. Nah, setelah kita mengenal limit, kita juga akan mengenal turunan. Nah, apa sih itu turunan? Turunan di sini merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel itu. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Iki 6. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. Yang pertama, fx sama dengan c. Dengan c merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 0. Fx sama dengan x, turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat n, turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n min 1. Untuk penjumlahan fungsi hx sama dengan fx tambah gx, turunan fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Pengurangan fungsi h x sama dengan fx dikurangi gx. Turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan f aksen x dikurangi g aksen x. Perkalian konstanta dengan suatu fungsi kf dikali x. Turunan fungsi tersebut adalah k kali f aksen x. Selanjutnya contoh soal. Misalkan terdapat suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n min 1. Soal yang pertama, berapa turunan dari y sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x tambah 5. Penyelesaian, kita tulis turunan yang diketahui, y sama dengan 3 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 5. Y aksen seperti turunan dari fungsi a-nya adalah 3, maka kita tulis 3, kemudian an yaitu 2 kali x ditambah 2. Y aksen sama dengan 6x plus 6. Materi selanjutnya adalah tentang integral. Integral secara sederhana memang disebut sebagai inverse atau kebalikan turunan. Pokok dari bahasan materi ini dapat kita bagi menjadi dua kategori, yakni integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu mengarah pada inverse atau kebalikan turunan, sedangkan integral tentu mengarah pada sebuah daerah yang mempunyai batas kurva dan persamaan tertentu. Setelah menjelaskan tentang pengertian integral, selanjutnya saya akan membahas tentang rumus materi integral. Integral secara umum memiliki rumus sederhana yang dinyatakan dalam bentuk fungsi ax pangkat n. Integral dalam fungsi tersebut dapat dicari dengan rumus seperti di bawah ini. Integral dari kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. K sebagai koefisien, x sebagai variabel, n sebagai pangkat atau derajat variabel, c sebagai konstanta. Selanjutnya, jenis-jenis integral. 1. Integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu adalah inverse atau kebalikan dari turunan. Integral tak tentu ini dapat dinamakan dengan antiturunan atau antideratif. Integral ini menghasilkan fungsi baru yang belum diketahui nilainya karena di dalam fungsi tersebut masih mempunyai variabel. Rumus integral tak tentu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, yaitu rumus integral tak tentu. Dengan rumus itu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Untuk keterangannya yaitu fx sama dengan persamaan kurva, f besar x yaitu luasan yang terdapat di bawah kurva fx, dan c yaitu konstanta. Jenis-jenis integral yang kedua yaitu integral tentu. Pengertian integral tentu adalah jumlah daerah yang berbentuk batasannya berupa kurva atau persamaan tertentu. Integral ini sudah diketahui nilainya sehingga batas di dalamnya sudah jelas ditentukan. Untuk menghitung besar nilai di dalamnya, kita dapat menggunakan rumus integral tentu seperti di bawah ini. Untuk rumusnya yaitu
integral dengan batas bawah A, batas atas B. Fx dx sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Keterangannya yaitu Fx sama dengan persamaan kurva A dan B, batas bawah dan batas atas pada integral F besar A dan F besar B sama dengan nilai integral jika X sama dengan A dan X sama dengan B. Untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan integral dari X-2, 2X plus 1. Integral X-2, 2X plus 1 dx. Kita kalikan menjadi yaitu integral 2X kuadrat dikurangi 3X kurangi 2 dx. Sama dengan 2X2 plus 1 per 2 plus 1 dikurangi 3X1 plus 1 per 1 plus 1 dikurangi 2X ditambah C. Sama dengan 2X pangkat 3 per 3 dikurangi 3X pangkat 2 per 2 dikurangi 2X ditambah C. Sama dengan 2 per 3, X pangkat 3 dikurangi 3 per 2, X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C. Jadi integral dari X-2, 2X plus 1 adalah 2 per 3 X pangkat 3 dikurangi 3 per 2 X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah C. Contoh soal yang kedua, yaitu carilah hasil dari integral batas bawah 1, batas atas 2, 6x kuadrat dx. Integral batas bawah 1, batas atas 2, 6x kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 3 dengan batas bawah 1, batas atas 2. Setelah itu kita kalikan dengan batas bawah dan batas atas menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3. Sama dengan 16 kurangi 2, sama dengan 14. Jadi, hasil dari integral batas bawah 1, batas atas 2, 6x kuadrat dx adalah 14. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata dari kami yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.